Fokus kita kan keselamatan jiwa ya, keselamatan manusia lah. Dan karena itu ya kita suarakan aspek itu. Satu-satunya cara efektif untuk menghambat proses ini, proses penyebaran virus lockdown. Tapi kami mengerti bahwa otoritas pasti punya pertimbangan lain. Halo pembaca Babe One on One kembali hadir, tapi kali ini dengan format yang sedikit berbeda. Kami mengikuti anjuran dan imbauan dari pemerintah untuk di rumah aja dan sejenak melakukan social distancing. Maka dari itu, wawancara yang kami hadirkan bisa melalui video conference atau juga sambungan telepon. Nah, di episode kali ini kami akan mencoba menghubungi Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia, Bapak Sudirman Said, dan kita masih akan berbincang-bincang mengenai penyebaran COVID-19 dan bagaimana tanggapan dan pandangan PMI mengenai langkah pemerintah untuk mengatasi krisis ini, apa saja langkah dan program yang dilakukan atau direncanakan oleh Palang Merah Indonesia, kemudian kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara yang baik untuk membantu semua pihak dalam meredam penyebaran virus ini. Tungguin ya, saya akan coba menghubungi Bapak Sudirman Said. Sehat Pak? Alhamdulillah. Jessica Wower di sini ya Pak ya? Jessica Wower ya? Iya. Setiap hari kan ini kita ngikutin perkembangan, setiap hari pemerintah juga konferensi pers, terus angka jumlah orang yang positif COVID-19 itu terus bertambah gitu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri melihat, Bapak dan PMI melihat langkah yang dilakukan oleh pemerintah, kemarin kan Presiden Jokowi akhirnya menetapkan di tengah perdebatan misalnya harus lockdown atau berbagai macam opsi lainnya, akhirnya Presiden Jokowi memutuskan akan diberlakukan rapid test dalam waktu dekat ini Pak. Nah, langkah tersebut kira-kira sudah tepat nggak dilakukan oleh pemerintah? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 mengatakan bahwa pelaksana kegiatan Palang Merah adalah dua. Yang pertama pemerintah, yang kedua gerakan Palang Merah sendiri. Jadi kami sebagai koasi organisasi, semacam organisasi pemerintah, tapi merupakan organisasi gerakan, terus bersama-sama pemerintah menghadapi ini semua. Dan karena itu kita mensyukuri bahwa langkah-langkah pemerintah makin hari makin bisa menjangkau banyak anggota masyarakat. Yang semula kami kan concern juga tuh, kenapa pusat tesnya hanya satu, padahal sebetulnya penduduk kita begitu banyak dan tersebar. Nah, karena itu kita syukuri pemerintah akhirnya memberikan izin untuk rapid test. Tentu saja rapid test tidak seakurat kalau tesnya dilakukan dengan tahapan yang lebih ketat, tapi paling tidak secara outlet akan lebih banyak yang melakukan itu dan kemudian bisa memberikan ketenangan psikologis. Karena jangan lupa bahwa salah satu yang membuat daya tahan tubuh turun juga karena stres, kekhawatiran berlebihan kan. Jadi kalau semakin banyak psychological intervention dari pemerintah, dari otoritas akan makin baik. Oke, jadi sebenarnya langkah pemerintah sekarang sudah cukup tepat ya, walaupun mungkin belum terlalu ini karena masih banyak yang harus dipertanyakan. Selalu ada ruang perbaikan dan saya kira sekarang kan seorang sedang menyerukan atau sedang appeal supaya dilakukan karantina baik terbatas maupun keseluruhan. Tapi sekarang semua berpendapat bahwa bahkan WHO berpendapat memang cara satu-satunya ya melakukan karantina karena virus ini bisa dikonten kalau interaksi antar manusia bisa diminimalkan. Syukur-syukur sepi dalam satu wilayah gitu ya, itu akan sangat efektif untuk menghambat penyebaran dari virus ini. Kalau kemarin kan Pak kita lihat berita beberapa hari lalu, bahkan sepekan kemarin ada salah satu opsi lockdown, itu juga opsi yang cukup kencang disuarakan oleh Ketua Umum PMI, Pak JK gitu. Nah, menurut PMI sendiri, kenapa opsi lockdown kemarin menjadi salah satu opsi yang paling ideal untuk diterapkan? Fokus kita kan keselamatan jiwa ya, keselamatan manusia lah. Dan karena itu ya kita suarakan aspek itu. Satu-satunya cara efektif untuk menghambat proses ini, proses penyebaran virus lockdown. Tapi kami mengerti bahwa otoritas pasti punya pertimbangan lain. Jadi karena itu tidak apa-apa sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kemanusiaan
Itu appeal kita kepada otoritas, dan pasti otoritas punya pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan kita ikuti apapun keputusan atau kebijakan dari pemegang otoritas. Oke, menarik juga kemarin Pak soal himbauan agar masyarakat, meskipun masih lama ya, kita akan memasuki bulan puasa, nggak lama-lama banget, tapi masih ada waktu sekitar satu bulan lagi. Kan ada himbauan agar masyarakat sebaiknya tidak mudik untuk waktu sekarang, dan juga diimbau tidak mudik pada saat nanti bulan puasa dan akan menjelang Lebaran. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu mungkin bisa lebih dipertegas lagi oleh Pak Dirman, karena kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Sebetulnya akan baik kalau bentuknya larangan, jadi jangan himbauan. Oke. Karena himbauan itu kan ya sudahlah, boleh ya boleh enggak. Larangan itu kan ini butuh langkah dari pemerintah juga kan berarti. Betul. Barang siapa melanggar ya kena sanksi gitu. Apakah dijaga di berbagai sudut kota atau bagaimana gitu. Karena apa? Coba bayangkan kalau puluhan ribu warga Jakarta ya, yang mungkin sebagian diantaranya sudah sebetulnya carrier atau membawa virus itu meskipun tidak dirasakan. Kan sekarang trennya menuju ke sana. Orang tidak merasakan apa-apa tapi tiba-tiba positif terjangkit. Seperti yang dialami sekarang oleh Pak Wali Kota Bogor kan. Kalau ribuan orang, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang pergi mudik ke daerah gitu ya. Kemudian diantaranya banyak yang membawa virus itu. Betapa banyak sarana penularan itu. Jadi kami sih berharap pemerintah akhirnya mengatakan ya sudah, kali ini tidak mudik, ya sudah kali ini kita menyingkirkan perasaan dulu lah. Tapi kita kedepankan logika bahwa jangan sampai virus ini menyebar dengan begitu cepat lewat proses mudik itu. Dan pun nanti pada waktu Lebaran. Jadi Lebaran itu bulan Mei, mudah-mudahan saja sudah reda. Tapi kalau belum menurun, barangkali akan baik kalau pemerintah betul-betul memberlakukan larangan untuk mudik sampai situasi aman. Amin. Ada berbagai upaya yang lagi dilakukan oleh pemerintah juga. Boleh sedikit minta tanggapan Pak soal belum lama Presiden Jokowi katanya memesan obat corona dari ini untuk dibawa ke Indonesia. Tanggapan PMI? Mudah-mudahan yang terjadi di Cina sebagai senior negara senior yang mengalami virus ini, tentu banyak sekali pembelajaran, termasuk tadi konon ditemukan obat untuk penyembuhan, kemudian skill atau keterampilan atau manajerial experience yang dialami oleh mereka, itu saya kira satu sumber pembelajaran dan solusi yang baik gitu. Dan kalau itu terjadi betul-betul bahwa di Cina obatnya sudah efektif untuk menjadi penangkal, alhamdulillah. Dan mumpung belum terlanjur, saya kira memang lebih baik sekarang ini dilakukan. Ibaratnya itu kalau mencegah atau melakukan satu krisis manajemen itu dikejar ujungnya gitu ya. Jadi obatnya dibeli, kemudian sehingga nanti kalau ada terjadi satu penularan ada solusinya gitu.